Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas Modul 1 Pembelajaran Matematika di SD, Kegiatan Belajar 2 yaitu Model-model Pembelajaran Matematika di SD. A. Hakikat Matematika. 1. Karakteristik Matematika. Sasaran pembelajaran matematika tidaklah konkret, tetapi abstrak dengan cabang-cabangnya yang semakin lama semakin berkembang dan bercampur. Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, matein atau mantenein, yang artinya mempelajari. Namun, diduga kata itu ada hubungannya dengan kata Sanskerta, yaitu meda atau widya, yang artinya kepandaian, ketahuan, atau intelijensi, dikutip dari Andi Hakim Nasution 1980 pada halaman 12. Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak. Untuk dapat memahami struktur serta hubungan-hubungannya, diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika. Belajar matematika adalah belajar konsep dan struktur yang terdapat dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari, serta mencari hubungan di antara konsep dan struktur tersebut. Matematika disebut ilmu deduktif karena yang kita ketahui bahwa baik isi maupun metode pencarian kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan umumnya. Matematika disebut ilmu tentang pola, karena dalam matematika sering dicari keseragaman untuk membuat generalisasi. Dan matematika juga adalah ilmu tentang hubungan, karena dalam matematika konsep-konsepnya satu sama lain saling berhubungan. Misalnya, antara 3 kali 7 sama dengan 21, dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7, dan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Bagian 2, proses pembelajaran matematika. Matematika yang berkenaan dengan ide abstrak dan penggunaan bahasa simbol yang tersusun secara hierarkis dengan penalarannya yang deduktif dalam pembelajarannya menuntut kegiatan mental yang relatif tinggi. Matematika dapat dipahami secara wajar sesuai dengan kemampuan anak. Tujuan akhir dari belajar matematika adalah pemahaman terhadap konsep-konsep matematika yang relatif abstrak. Proses pembelajaran ini bisa saja tidak langsung bertatap muka antara guru dan siswa, tetapi dapat dilakukan misalnya melalui buku, modul, ataupun media elektronik. Dalam hal belajar matematika, pengajar harus menguasai matematika yang akan diajarkannya. Namun, penguasaan terhadap bahan saja tidaklah cukup. Peserta didik juga harus berpartisipasi secara aktif dengan kemampuannya yang relatif berbeda-beda. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian B, model-model pembelajaran matematika di SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menggali strategi-strategi dan model-model pembelajaran matematika yang memungkinkan belajar matematika di SD menjadi lebih baik dengan memperhatikan teori-teori belajar matematika dan hakikat matematika dalam bentuk model-model pembelajaran yang memungkinkan. Yang pertama, jenis-jenis konsep dan pembelajaran matematika di SD. Ada 3 jenis konsep matematika. Yang pertama, konsep dasar. Konsep dasar merupakan materi-materi atau bahan-bahan sekumpulan bahasan yang merupakan materi baru untuk para siswa. Contohnya, operasi-operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Konsep yang kedua yaitu konsep yang berkembang. Konsep ini akan mudah dipahami oleh para siswa apabila mereka telah menguasai konsep yang pertama yaitu konsep dasar. Contohnya seperti sifat pertukaran. 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2 dan 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Selanjutnya ada konsep yang harus dibina keterampilannya. Dengan adanya konsep ini, diharapkan proses pembelajaran matematika dapat mengkaji isu-isu tentang kurangnya keterampilan berhitung. Contohnya seperti teknik menjumlah dengan menyimpan dan teknik mengurangi dengan meminjam. Yang kedua, ada rancangan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD. Kegiatan belajar mengajar matematika dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan pokok. Yang pertama, model pembelajaran matematika di SD dengan pendekatan penanaman konsep.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyampaikan konsep-konsep baru yang umumnya merupakan jenis konsep dasar. Model pembelajaran selanjutnya dengan pendekatan pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep, para siswa perlu mendapat pengalaman dengan konsep yang bervariasi, melakukan penerapan konsep, dan teknik-teknik penerapan konsep. Yang ketiga, ada model pembelajaran matematika dengan pendekatan pembinaan keterampilan. Dalam merencanakan penyusunan kegiatan ini, harus latihan mengingat konsep dasar, rumus, algoritma, dan teknik-teknik penyelesaian dengan berbekalkan pengetahuan pada penanaman dan pemahaman konsep. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.